Dalam artikelnya, Dr. Yusuf bin Ahmad Al-Qasim berusaha melakukan riset perpustakaan sederhana untuk mencari tahu siapa saja para sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kekayaan terbesar dan tinggi nilai asetnya. Tertarik dengan artikel tersebut, di samping menerjemahkannya secara bebas, penulis melakukan verifikasi ulang melalui sumber-sumber lain yang dijelaskan pada tempatnya serta menyusun urutan personal berdasarkan aset terbesar. Nilai kekayaan yang diungkap di sini adalah nilai aset tarikah yang ditinggalkan saat mereka wafat. 5 orang sahabat terkaya. 1. Abdurrahman bin Auf. 2. Zubair bin Awam. 3. Utsman bin Affan. 4. Talha bin Ubaidillah. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas. 1. Abdurrahman bin Auf, 44 SH 32H, 580-652 M. Nilai kekayaan saat wafat Rp. 6.212.688 juta. Kekayaan sahabat yang satu ini benar-benar membuat geleng-geleng kepala. Beliau adalah orang ke-8 yang masuk Islam. Usianya 10 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Beliau mengikuti semua peperangan dalam sejarah perjuangan Islam di era Rasulullah SAW. Beliau terkenal sebagai pebisnis ulung. Saat tiba di Madinah, beliau datang dengan tangan kosong. Seperak pun tidak dimilikinya. Lalu Rasulullah SAW menjalinkan muahah antara beliau dengan Sa'ad bin Al-Rabi, salah satu orang kaya Madinah saat itu. Sa'ad menawarkan setengah dari harta miliknya untuk beliau, termasuk menceraikan salah satu dari 2 orang istrinya untuk bisa dinikahi beliau. Namun beliau menolak halus dan penuh respek sambil berkata, "Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepadamu dengan istri dan hartamu. Cukup tunjukkan aku di mana pasar." Total aset kekayaan saat beliau wafat, seperti dikutip oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah 3.200.000, dalam bentuk dinar, menurut asumsi Ibn Hajar, Al-Fath, Juz 14, Hal 448. Nilai ini adalah hasil matematis dari informasi yang mengatakan ketika ia wafat, masing-masing dari 4 orang istrinya menerima sebesar 100.000 dinar. Dengan akuntasi Fara petik terbalik maka total tarikah, harta yang ditinggalkannya, adalah 100.000 dinar X4, orang istri, X8, asal almas petik terbalik Allah, sama dengan 3.200.000 dinar. Jika dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan Rp. 6.212.688 juta, 6.212.688 juta rupiah. Sementara itu, Ibn Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Juz 7, Hal 184, mengutip sumber lain yang menulis bahwa saat Abdurrahman wafat, meninggalkan aset terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dibagi. Seluruh istrinya yang berjumlah 4 orang memperoleh, dari harga jual aset tersebut, sebesar 320.000 dinar. Nilai ini adalah 1/8 dari total harta diwaris sehingga masing-masing istri mendapatkan 80.000 dinar. Dengan data ini, maka total aset peninggalannya adalah 80.000 X4, orang istri, X8 sama dengan 2.560.000 dinar. Jika dikonversi ke rupiah setara dengan Rp, 4.970.150.400.000, 4.970.150.400.000 rupiah, ditambah dengan seluruh jumlah 3 jenis hewan-hewan peternakan yang disebutkan. Sumber manapun yang ingin dirujuk dari 2 informasi di atas, Abdurrahman layak menempati posisi pertama sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya. Yang amat menarik untuk dijadikan cermin kepribadian muslimin lain, saat hendak wafat beliau berwasiat memberikan 400 dinar kepada para veteran Perang Badar yang masih hidup yang jumlahnya saat itu sebanyak 100 orang. Total nilai wasiat menjadi 400 dinar X 100 sama dengan 40.000 dinar, atau setara 77.658.600.000, 77.658.600.000 rupiah. Sayyidina Utsman bin Affan R.A. dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib R.A. termasuk di antara yang menerimanya. Wasiat tersebut belum termasuk wasiat yang diberikannya secara khusus kepada para istri Rasulullah SAW yang masih hidup dalam jumlah yang besar. Jumlahnya yang besar ini sampai-sampai mendorong Aisyah R.H.
Untuk berdoa, semoga Allah SWT menyiraminya dengan cairan dari nektar. Belum lagi dengan budak-budak yang dimerdekakannya secara cuma-cuma. 2. Zubair bin Awam, 28 SH 36H, 594-656 M. Nilai kekayaan saat wafat Rp, 3.543.724.800.000. Konon, satu-satunya orang yang standing beliau dalam kemahirannya bertempur sambil berkuda adalah Khalid bin Walid. Kedua sahabat ini mampu berkuda dalam posisi kedua tangannya menggenggam pedang. Sementara itu, pengendalian kuda dilakukan dengan kakinya. Seperti diinformasikan oleh Imam Al-Bukhari, Kitab Jami Sahih Bukhari, Juz 3, Hal 1137, Zubair bin Awam, wafat hanya meninggalkan kekayaan berupa aset tidak bergerak, tanah. Di antaranya yang berada di Gabah, wilayah barat laut kota Madinah, sekitar 6 km dari Madinah, 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, dan 1 rumah masing-masing di Kufah dan di Mesir. Beliau mewasiatkan sepertiga dari total harta peninggalannya untuk para cucunya dan 2/3-nya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Beliau memiliki 4 orang istri di mana setiap istri mendapatkan waris senilai 1.200.000 dirham. Dengan data ini, perhitungan total nilai aset peninggalan beliau, termasuk yang diwasiatkannya kepada para cucunya adalah: bagian istri, 1.200.000 x 4, orang istri, sama dengan 4.800.000 dirham. Angka ini sesuai akuntansi waris adalah 1/8 dari 2/3 total tarikah, harta waris, setelah dikurangi 1/3 untuk wasiat. Total yang diwariskan, 4.800.000 dirham x 8 sama dengan 38.400.000 dirham sama dengan 2/3 total tarikah. Nilai yang diwasiatkan, 38.400.000, 2 sama dengan 19.200.000 sama dengan 1/3 total tarikah. Total tarikah, termasuk wasiat, adalah 38.400.000 dirham plus 19.200.000 dirham sama dengan 57.600.000 dirham. Dalam unit rupiah, 57.600.000 dirham setara dengan Rp. 3.543.724.800.000, 3.544.724.800.000 rupiah. 3. Utsman bin Affan, 47 SH 35H, 577-656 M. Nilai kekayaan saat wafat Rp. 2.532.942.750.000. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya, Al-Bidayah wan Nihayah, Juz 7, Hal 214, mencatat, dana yang dimiliki oleh sahabat Utsman saat wafat terdiri dari: Tarikah 1, tunai, 30 juta dirham. Tarikah 2, tunai, 150.000 dinar. Sedekah, 200.000 dinar. Unta, 1.000 ekor. Jika dirinci dengan nilai rupiah menjadi: Tarikah 1, tunai, 1.845.690 juta. Tarikah 2, tunai, 291.219.750.000. Sedekah, 388.293 juta. Unta, 7.740 juta. Jumlahnya menjadi Rp. 2.532.942.750.000, 2.532.942.750.000 rupiah. Perhitungan di atas bisa jadi lebih kecil dari nilai kekayaan yang sesungguhnya, mengingat jumlah tersebut belum mencakup aset-aset berikut. Pembelian sumur di rumah yang diwakafkan untuk keperluan masyarakat senilai 35.000 dirham, Al-Mu'jam Al-Kabir, At-Tabarani, Juz 2, Hal 41 atau 1227. Hibah 950 unta untuk alat perlengkapan perang Tabuk. Aset tanah, dia, dan kuda yang jumlahnya amat sangat banyak. Tarikh Ibn Khaldun, Jil. 1. Kekayaan lain Utsman bin Affan yang amat tak terkira, meski bukan kekayaan finansial, adalah menikahi 2 orang putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. 4. Talha bin Ubaidillah, 26 SH 36H,
598-656 M. Nilai kekayaan saat wafat Rp, 542.100.500.000. Tarikah 1, tunai, 2.200.000 dirham. Tarikah 2, tunai, 200.000 dinar. Sedekah 1, tanah, 300.000 dirham, belum dapat verifikasinya. Jika dirupiahkan menjadi, tarikah 1, tunai, 135.350.600.000. Tarikah 2, tunai, 388.293.000. Sedekah 1, tanah, 18.456.900.000. Jumlahnya menjadi Rp, 542.100.500.000, 542.100.500.000 rupiah. Jumlahnya menjadi Rp, 542.100.500.000, 542.100.500.000 rupiah. Sementara itu, sumber lain, Imam At-Tabaqat Al-Kubra, Ibn Sa'ad, Juz 3, Hal 222, mengutip bahwa jumlah seluruh kekayaan Talah saat wafat adalah 30 juta dirham atau setara Rp, 1.845.690.000.000, 1.845.690.000.000 rupiah. Dr. Yusuf menjelaskan, informasi yang terakhir ini disampaikan oleh salah satunya, Muhammad bin Amr al-Waqidi, yang oleh beberapa ulama diragukan kesikahannya. 5. Sa'ad bin Abi Waqqas, 23 SH 55H, 600-675 M. Nilai kekayaan saat wafat Rp, 15.380.750.000. Dalam sepanjang sejarah peperangan Islam, beliau tercatat sebagai orang yang pertama kali kena tusuk anak panah dan beliau pula yang pertama kali dalam sejarah Islam melesatkan panah dari busurnya ke arah musuh. Beliau termasuk generasi awal yang masuk Islam. Sebagian informasi menyebutnya sebagai orang keempat dari kalangan laki-laki yang masuk Islam awal setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid radhiyallahu anhum. Nilai tarikah atau harta warisnya, seperti dikutip oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah sebesar 250.000 dirham dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Juz 8, Hal 84. Jika dirupiahkan, nilai ini setara dengan Rp, 15.380.750.000, 15.380.750.000 rupiah. Kelima sahabat Rasulullah ini adalah para pebisnis dan dermawan ulum. Dalam waktu yang sama mereka adalah sebagian dari para sahabat yang mendapatkan berita gembira tentang perolehan surga. Mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa karena umumnya kekayaan sering menjauhkan diri dari Allah dan melenakan. Mereka adalah teladan. Bagaimana tidak? Mereka, di samping sebagai orang kaya, juga turun langsung ke dalam kancah pertempuran. Penyikapan mereka terhadap harta yang dimilikinya menjadikan aset-aset tersebut sebagai harta yang baik yang berada di tangan orang baik, sebagaimana sabda Rasulullah. Sebuah fenomena langka di tengah masyarakat umumnya. Catatan, nilai yang disebutkan dalam unit rupiah bersifat perkiraan yang mengacu kepada harga beli dinar, Rp, 1.941.465, tanggal 27 April tahun 2013 di geraidinar.com. Harga beli dirham, Rp, 61.523, tanggal 27 April tahun 2013 di geraidinar.com. Harga unta per ekor, Rp3.000. Harga unta di pasar Ukas tahun 2011 berkisar antara Rp1.800 hingga Rp4.000, tergantung usia unta. Namun, yang sesuai dengan diat adalah Rp3.000 dengan usia 3 tahun. Rp1 beli, sama dengan Rp, 2.580, tanggal 27 April tahun 2013. Asumsi, santai, 1 ekor unta sama dengan Rp3.000 Saudi, X 2.580 sama dengan Rp, 7.740.000. Di era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nilai tukar 1 dinar sama dengan 10 dirham. Meski demikian penulis menggunakan konversi dinar dan dirham berbanding rupiah yang berlaku saat tulisan ini dibuat agar mendapatkan gambaran yang lebih mudah.
Konversi ini memang mengakibatkan perbandingan 1 dinar menjadi 1:31.557 dirham. Jauh dari realita konversi era sahabat. Namun masalah konversi bukan hal utama yang ingin disampaikan. Pembaca dipersilakan mengonversi ulang nilai tukar di sini sesuai dengan apa yang dianggapnya paling mendekati kebenaran. Penulis meyakini bahwa aset sesungguhnya yang mereka miliki jauh lebih besar dari apa yang dikemukakan di dalam tulisan ini mengingat mereka dikenal juga dermawan ulung. Artinya, nilai aset yang disebutkan belum mencakup nilai charity yang didonasikan semasa hidupnya. Kondisi finansial kelima sahabat ini tidak dapat dijadikan cermin kondisi finansial para sahabat lainnya. Sebaliknya, pada umumnya mereka adalah orang-orang hidup dalam kondisi finansial yang minim dan pas-pasan.